warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Aulia dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas C tahun 2020. Nah, adapun materi yang akan saya bawakan pada pertemuan kali ini seputar materi mata kuliah keterampilan komunikasi. Nah, baik, kita akan membahas mengenai apa sih pentingnya komunikasi bagi manusia. Nah, yang pertama, komunikasi antar pribadi membantu perkembangan intelektual dan sosial kita. Yang kedua adalah identitas atau jati diri kita terbentuk dalam dan lewat komunikasi dengan orang lain. Yang ketiga adalah social comparison atau perbandingan sosial. Hanya dapat kita lakukan lewat komunikasi dengan orang lain. Selanjutnya yang keempat adalah kesehatan mental kita. Sebagian besar juga ditentukan oleh kualitas komunikasi atau hubungan kita dengan orang lain. Nah, agar merasa bahagia, kita membutuhkan informasi dari orang lain, yakni pengakuan berupa tanggapan diri orang lain yang menunjukkan bahwa diri kita normal, sehat, dan berharga. Lawan dari konfirmasi adalah diskonfirmasi, yakni penolakan dari orang lain berupa tanggapan yang menunjukkan bahwa diri kita abnormal, tidak sehat, dan tidak berharga. Semua hanya kita peroleh dengan lewat komunikasi antar pribadi dan komunikasi dengan orang lain. Selanjutnya mengenai keterampilan dasar dalam berkomunikasi. Nah, yang pertama, kita harus mampu saling memahami. Dan yang kedua adalah kita harus mampu mengkomunikasikan, pecahkan konflik dan bentuk-bentuk masalah antar pribadi bersama orang lain yang mungkin muncul dalam komunikasi kita dengan orang lain melalui cara-cara yang tentunya konstruktif. Nah, selanjutnya kita beralih kepada pengertian komunikasi. Nah, komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare, yang berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Nah, komunikasi ini merupakan tingkah laku satu orang atau lebih yang terkait dengan proses mengirim dan menerima pesan. Nah, selanjutnya muncullah pertanyaan mengenai kemana sebenarnya arah komunikasi yang kita lakukan ini. Nah, komunikasi mengalir secara vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal dapat dibagi lebih lanjut menjadi ke arah bawah dan ke arah atas. Nah, komunikasi satu arah dan dua arah. Komunikasi satu arah yaitu situasi komunikasi di mana pengirim tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui bagaimana penerima telah memodifikasikan pesannya. Sebaliknya, merupakan komunikasi dua arah yang berlangsung apabila pengirim cukup leluasa mendapatkan umpan balik tentang cara penerima menangkap pesan yang telah dikirimkannya. Jenis-jenis komunikasi atas dasar pesertanya. Nah, komunikasi atas dasar pesertanya dibedakan menjadi yang pertama adalah komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi yang berlangsung di dalam diri individu. Selanjutnya adalah komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi yang terjadi antara pribadi satu dengan pribadi yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang berlangsung antara kelompok dengan kelompok, antara kelompok dengan individu, atau antara individu dengan kelompok. Nah, yang terakhir adalah komunikasi massa. Komunikasi massa ini merupakan komunikasi yang berlangsung antara individu atau kelompok dengan khalayak banyak atau massa. Selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi berdasarkan media penyalurannya. Yang pertama adalah komunikasi lisan, yang kedua komunikasi tulisan, dan yang ketiga adalah komunikasi verbal, dan yang keempat adalah komunikasi nonverbal. Selanjutnya mengenai tahap hubungan antar pribadi. Yang pertama adalah tahap perkenalan, yang kedua persahabatan, ketiga keakraban, empat hubungan suami istri, 5 adalah hubungan orang tua dan anak, serta yang keenam adalah hubungan persaudaraan.
Selanjutnya mengenai konflik dalam hubungan antar pribadi. Nah, pada umumnya masyarakat memandang konflik sebagai keadaan yang buruk dan harus dihindarkan. Nah, konflik dipandang sebagai faktor yang akan merusak hubungan, maka harus dicegah. Jika kita mengelolanya secara konstruktif, konflik justru dapat memberikan manfaat positif bagi diri kita maupun pada hubungan kita dengan orang lain. Baik, kita akan bahas mengenai manfaat positif dari konflik. Yang pertama adalah menjadikan kita sadar bahwa ada persoalan yang harus diselesaikan. Yang kedua adalah menyadarkan atau mendorong kita untuk melakukan perubahan-perubahan dalam diri kita sendiri. Yang ketiga adalah konflik menjadikan hidup lebih menarik. Dan yang keempat adalah perbedaan pendapat membawa tercapainya keputusan bersama. Selanjutnya yang terakhir adalah konflik menghilangkan ketegangan-ketegangan yang sering kita alami dan juga mempererat hubungan satu sama lain. Selanjutnya pembahasan yang terakhir adalah strategi dalam mengatasi konflik. Yang pertama adalah gaya pura-pura, yaitu gaya yang lebih sering menarik diri dan bersembunyi di balik tempurung badannya untuk menghindari konflik. Yang kedua adalah gaya ikan hiu, yaitu gaya yang senang menaklukkan lawannya dengan memaksakan kehendaknya untuk menerima solusi yang ia sodorkan. Yang ketiga adalah gaya kancil, yaitu sifatnya sangat mengutamakan hubungan dan kurang mementingkan tujuan-tujuan pribadinya. Yang keempat adalah gaya rubah, yaitu senang mencari kompromi dan mementingkan kebaikan bersama. Dan yang terakhir adalah gaya burung hantu. Baginya, konflik harus dicari pemecahannya dan pemecahan itu harus sejalan dengan tujuan pribadinya. Baik, itulah tadi materi yang bisa saya paparkan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.